Komiu, Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa bumi mengguncang Kabupaten Poso dan melukai belasan warga. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memusnahkan 6,6 kg narkoba. Kasus stunting di Kecamatan Tanantovia, Kabupaten Donggala masih tinggi. Ini adalah akibat gempa. Gempa berkekuatan 6,0 mengguncang Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Minggu pagi. Belasan warga tertimpa reruntuhan bangunan dan kini mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Gempa juga terasa di Tojo Una-Una, Parigi Mautong, dan Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Gempa bumi terjadi pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Suasana kepanikan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, puluhan pasien berlarian keluar menyelamatkan diri. Sedangkan di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, sebuah gereja roboh dan menimpa puluhan jemaat yang sedang beribadah. Belasan jemaat tertimpa reruntuhan bangunan yang sudah berusia tua tersebut. Warga setempat yang menerima laporan itu langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Kami sebenarnya ibadah jam 9 pagi, namun dipercepat karena untuk kegiatan upacara. Dan di saat kami melaksanakan ibadah, sudah terjadi bencana yang mengakibatkan kurang lebih 16 korban yang ada. Dan sekarang sudah sementara dibawa di rumah sakit yang terdekat. Laporan sementara, sebanyak 29 orang mengalami luka-luka, 2 diantaranya kritis. Sebagian besar korban adalah jemaat yang sedang berada di Gereja Elim Desa Masani yang roboh dalam kondisi renovasi. Sejumlah bangunan juga rusak, antara lain sebuah masjid di Desa Lanto Jaya yang retak, 1 rumah warga di Desa Lape, dan bangunan sarang burung walet di Desa Oera Lulu. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Kami melakukan survei makro dan mikro. Jadi makro itu untuk melihat secara visual, baik misalnya kerusakan di lapangan atau ada rupture-nya. Untuk mikro kami melakukan survei dengan alat. Jadi kita mengukur. Hingga Minggu siang, warga Desa Masani Poso Pesisir masih memilih bertahan di luar rumah. Mereka khawatir terjadi gempa susulan dengan kekuatan lebih besar. Sementara itu, belasan korban yang tertimpa bangunan kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Situasi Desa Namo, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi belum pulih usai diterjang banjir bandang. Meski banjir sudah surut, namun akses jalan poros Palu Sigi belum bisa dilalui. 2 hari pasca banjir bandang yang menerjang Desa Namo, akses jalan yang menghubungkan Kota Palu dengan Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi masih lumpuh. Tumpukan material berupa kayu dan bebatuan menutupi badan jalan hingga tidak bisa dilalui kendaraan baik motor maupun mobil. Pemerintah Kabupaten Sigi mengerahkan sejumlah alat berat untuk menggusur material banjir tersebut. Selain itu, belasan petugas gabungan membantu masyarakat yang rumahnya rusak diterjang banjir. Petugas juga melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak banjir. Jadi ada 14 hari ke depan di masa tanggap darurat, Pemda Sigi akan menyuplai logistik untuk masyarakat yang mengungsi. Seperti itu.
Untuk alat berat tentu sudah ada alat berat satu yang sebentar kerja, masih akan ada bantuan dari Balai Wilayah Sungai. Sementara itu, ratusan warga Desa Namo saat ini masih bertahan di pengungsian. Mereka kini kesulitan makanan dan air bersih serta terancam diserang penyakit. Pasca bencana ini pipa untuk air bersih untuk warga Dusun 3 Sapo ini semua sudah terbawa oleh banjir. Ya, harapannya untuk ke depannya semoga pekerjaan pembukaan akses untuk menuju Desa Namo ini segera selesai karena alat sedang bekerja saat ini untuk membuka akses untuk menuju ke Desa Namo dan Kecamatan Pulau secara umum. Banjir bandang yang menerjang Desa Namo Kamis malam mengakibatkan 8 rumah warga rusak dan 2 unit hilang. Banjir juga mengakibatkan 2 jembatan penghubung desa rusak sehingga akses jalan penghubung terputus. Syahrul Cahya melaporkan dari Sigi. Sebanyak 6,6 kg narkotika jenis sabu-sabu, ganja, dan ekstasi dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Jumat sore. Barang haram tersebut merupakan hasil tangkapan dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah sejak Januari hingga Agustus 2025. Narkoba yang dimusnahkan antara lain ganja seberat 3,8 kg, sabu-sabu seberat 2,7 kg, dan 42 butir ekstasi. Proses pemusnahan dikawal ketat untuk memastikan narkotika benar-benar hilang dan tidak lagi dapat digunakan. Barang bukti tersebut disita dari 37 tersangka yang berperan sebagai pengedar maupun kurir. Mereka ditangkap di Kota Palu, Morowali, Banggai, serta beberapa wilayah lain. Sebagian kasus telah memasuki persidangan dan sisanya dalam proses penyidikan. Ini mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan ini, ya, bulan Agustus. Ini dari beberapa daerah, Bang? Nah, ini untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau barang buktinya, kita memang ambil dari sebagian dari BNN. Ya, ada yang dari Palu, ada yang dari Morowali, ada yang dari Banggai, Kepulauan tadi sudah dibacakan. Jadi, seluruh wilayah hukum Sulawesi Tengah. BNNP Sulawesi Tengah akan terus memperketat pengawasan peredaran narkoba di seluruh wilayah hukumnya. Upaya pemberantasan dilakukan melalui penindakan hukum serta pencegahan dengan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.